Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Maju ke Doshi. Akan menerobos? Xiao Yan menatap Yao Lao, tertegun. Itu beberapa saat sebelum dia secara bertahap memulihkan akalnya setelah keterkejutan dari kata-kata ini. Dia melanjutkan dengan berkata, setengah tidak percaya, setengah dalam kebahagiaan. Iya. Merasa energi di sekitar mengalir deras, Yao Lao tersenyum, bersiaplah untuk menerobos, ini adalah kesempatanmu. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan pernah tahu berapa lama Anda harus menunggu sampai kesempatan berikutnya. Secara emosional menganggukkan kepalanya, Xiao Yan tidak punya waktu untuk menentukan tingkat apa metode Qi-nya telah berevolusi saat dia buru-buru sekali lagi duduk. Kedua tangannya bersatu untuk membentuk segel pelatihan sebelum pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Saat Xiao Yan memasuki kondisi pelatihan, energi di sekitarnya yang mengalir deras menjadi semakin liar dan keras. Hingga akhirnya, tubuh Xiao Yan seakan menjadi lubang hitam karena terus melahap energi kekerasan tersebut. Pikiran Xiao Yan masuk ke dalam tubuhnya dan dengan tergesa-gesa mulai mengarahkan energi masuk yang membanjiri pori-porinya. Meskipun ada sejumlah besar energi ini, ada terlalu banyak kotoran di dalamnya. Jadi energi yang dibutuhkan untuk disempurnakan dengan melewati jalur Qi sebelum dapat diserap sepenuhnya. Jika tidak, Dou Qi yang dilatihnya dengan susah payah mungkin terkontaminasi. Namun, meskipun Xiao Yan sudah melakukan yang terbaik untuk mengendalikan energi yang masuk dalam jumlah besar, dia akhirnya tidak dapat memperoleh kendali penuh untuk menekannya. Bagaimanapun, ruang lingkup energi itu benar-benar terlalu menakutkan. Tanpa jalan keluar lain, Xiao Yan hanya bisa mencoba mengendalikan sebagian kecil sementara sisa energi dibiarkan mengalir bebas ke seluruh tubuhnya. Tentu saja, Xiao Yan sudah memiliki perlindungan yang tepat untuk area utama, sehingga meskipun energi bebas mengalir sembarangan di dalam tubuhnya, itu hanya menyebabkan Xiao Yan kesakitan tetapi saat ini tidak dapat melakukan terlalu banyak kerusakan. Di bawah kendali Xiao Yan yang cermat, sebagian dari energi alami yang membanjiri tubuhnya beredar untuk siklus di jalur Qi-nya sebelum disempurnakan menjadi energi Dou Qi murni yang ia tuangkan ke pusaran ungu pucat. Menuangkan Dou Qi yang kuat ini seperti melempar batu besar ke danau yang tenang, menciptakan ombak besar. Pusaran yang awalnya berputar dengan santai tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan yang meningkat dengan menuangkan gelombang energi Dou Qi ini. Saat rotasi menjadi semakin intens, kekuatan hisap yang ganas meledak. Pada saat itu, Xiao Yan ngeri saat menyadari bahwa pikirannya sebenarnya tidak mampu mengendalikan energi alam yang masuk ke dalam tubuhnya. Tanpa penindasan dari pikiran Xiao Yan, energi alami yang tersebar di seluruh tubuh Xiao Yan dan penyerapan energi alam yang tak henti-hentinya dari sekitarnya dengan liar tersedot ke dalam pusaran. Mengikuti putaran cepat pusaran di tubuh Xiao Yan, hisapan yang dipancarkan tubuhnya di gua juga semakin menakutkan. Pada akhirnya, energi alami berbintik-bintik membentuk tirai energi di sekitar tubuh Xiao Yan, memberikan lingkungan sekitar penampilan yang mempesona. Yao Lao melayang di udara dan mengamati situasi yang disebabkan Xiao Yan. Dia mengerutkan kening. Apa yang dilakukan orang ini? Beraninya dia secara langsung memasukkan energi tidak murni seperti itu ke dalam pusarannya. Yao Lao perlahan menghela nafas saat dia mengerutkan kening dengan tegang. Dia menekan kecemasan dalam dirinya dan diam-diam memperhatikan Xiao Yan. Dalam pikirannya, dia siap untuk menjangkau dan menyelamatkan Xiao Yan. Dari kelihatannya situasinya, Xiao Yan seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat Yao Lao merasa tidak pasti dan cemas di dunia luar, Xiao Yan, dengan mata tertutup rapat,
juga mulai merasa sedikit panik di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa karena banjir energi yang tidak terkendali dari lingkungannya dan pikirannya gagal untuk mengendalikan dan meredakannya, jalur Qi-nya mulai merasakan sensasi bengkak yang samar dan rasa sakit. Jika dia terus menyerap energi dengan cara yang gila, dia mungkin menghadapi bahaya jalur Qi-nya membengkak dan meledak. Bajingan! Berhenti sekarang! Tanpa kekuatan untuk menghentikannya, Xiao Yan hanya bisa menggunakan pikirannya untuk berulang kali mengaum di pusaran berwarna ungu yang berputar cepat. Xiao Yan tidak yakin apakah raungan itu efektif, tetapi pusaran yang berputar cepat tiba-tiba menjadi sedikit lamban. Namun, sebelum Xiao Yan bisa mengungkapkan keterkejutannya, pusaran itu sekali lagi berputar dengan kecepatan yang bahkan lebih ganas. Sialan! Melihat aksi pusaran itu, Xiao Yan sangat marah sehingga dia langsung mengutuknya. Namun, saat omelannya hilang, dia tiba-tiba menyadari bahwa mengikuti rotasi cepat, permukaan pusaran berwarna ungu secara bertahap mulai diselimuti oleh lapisan api berwarna ungu. Perputaran pusaran semakin cepat dan api ungu juga semakin kaya. Pada saat ini, energi alami yang tersebar di seluruh tubuhnya dengan cepat dan acak melewati beberapa jalur Qi dan mengalir ke perut bagian bawah. Mereka kemudian menyerbu ke pusaran dari segala arah. Pikiran Xiao Yan dengan kosong mengamati energi alam yang melonjak saat dia meratap di dalam hatinya. Jika energi yang dipenuhi dengan kotoran mengalir ke bagian dalam pusaran, semua dou Qi yang telah dia bersusah payah untuk dilatih akan langsung hancur. Di bawah pengamatan sedih Xiao Yan, energi alam yang melonjak akhirnya mulai menyentuh pusaran. Namun, ketika menyentuh api berwarna ungu, sesuatu yang aneh terjadi. Nyala api berwarna ungu yang awalnya ringan itu tampaknya martabatnya terpancing pada saat itu. Dalam sekejap, itu naik menjadi api ungu yang berukuran setengah kaki. Setelah menyentuh api ungu, energi alam yang berkerumun dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, kelompok energi alam yang sangat besar terkalsinasi menjadi tetesan energi cair kecil seukuran kuku. Setelah api ungu membakar semua kotoran dalam energi, ia tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri karena ia menghindari tetesan energi cair murni ini, memungkinkan mereka untuk langsung masuk ke pusaran. Ketika energi cair melesat ke pusaran berwarna ungu yang berputar cepat, itu segera menciptakan lingkaran riak energi. Di bawah pengamatan pikiran Xiao Yan, dia tiba-tiba menyadari bahwa mengikuti masukan dari tetes energi cair, ukuran pusaran berwarna ungu anehnya menyusut perlahan. Ukuran pusaran berwarna ungu semakin kecil, tapi Xiao Yan tidak khawatir. Dia bisa merasakan bahwa meskipun ukuran pusaran itu menyusut, dou Qi yang terkandung di dalam pusaran tumbuh semakin kaya. Merasakan pusaran dou Qi yang semakin padat, Xiao Yan mulai secara bertahap meredakan perasaan ketakutannya saat dia diam-diam menyaksikan aksi pusaran itu. Setelah gelombang pertama energi alam dimurnikan oleh api ungu, sisa energi alam tidak hilang karena ini. Sebaliknya, kekuatan hisap pusaran yang ganas menyebabkan gelombang energi alami berbintik-bintik dengan kasar mengalir ke tubuh bagian dalam Xiao Yan, seperti air yang tersedot ke dalam pusaran air. Dihadapkan dengan aliran energi alam yang tampaknya tidak pernah berakhir ini, pusaran berwarna ungu itu langsung memperluas pelukannya dan tidak menolak apapun yang datang. Namun, ketika energi memasuki batas api ungu, itu dengan cepat dimurnikan oleh api ungu yang ganas menjadi tetesan energi cair murni. Akhirnya, seperti gerimis di tubuh Xiao Yan, energi itu akan menetes ke pusaran. Dengan dukungan dari energi cair yang sangat murni, hisapan yang dipancarkan dari pusaran lebih kuat pada setiap gelombang. Akhirnya, bahkan Yao Lao di dunia luar sedikit terpengaruh oleh kekuatan hisap gila ini. Di bawah gerusan energi alami ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa jalur Qi dan tulang di tubuhnya menjadi lebih keras dan lebih luas.
Dengan situasi yang berkembang ke tahap ini, Xiao Yan tidak bisa lagi terlibat. Semuanya dikendalikan oleh pusaran berwarna ungu. Untungnya, hal aneh ini tidak benar-benar dipusingkan tanpa pandang bulu. Jika tidak, Xiao Yan mungkin akan terluka parah. Saat pikirannya berkeliaran di dalam tubuhnya, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya perlahan-lahan menguat di bawah gerusan dari gelombang energi alam yang terus-menerus. Perasaan luhur semacam ini hampir membuat Xiao Yan mengerang dengan nyaman. Di dalam gua, Yao Lao menyaksikan senyum nyaman di wajah Xiao Yan dan akhirnya menghela nafas secara bertahap. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dari tampang situasinya, sesuatu yang tidak diketahui dan misterius telah terjadi di tubuh bagian dalam bocah itu. Kalau tidak, dia tidak akan menampilkan ekspresi cabul seperti itu. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa ekspresi kenyamanannya telah menjadi sesuatu yang sangat cabul di hati Yao Lao. Ini karena semua perhatiannya tertuju pada pusaran berwarna ungu yang berputar dengan kecepatan yang semakin cepat. Setelah menyerap jumlah energi cair murni yang tidak diketahui, pusaran berwarna ungu saat ini tidak lebih besar dari telapak tangan Xiao Yan. Namun, nyala api berwarna ungu di permukaannya semakin kaya, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Di bawah studi yang cermat dari pikiran Xiao Yan, dia samar-samar dapat menemukan bahwa sepertinya ada cairan seperti benda di dalam pusaran. Penyerapan serakah berlanjut untuk waktu yang lama sampai pusaran berwarna ungu yang berputar cepat tiba-tiba mandek. Sesaat setelah berhenti sebelum mulai berputar ke arah sebaliknya. Melihat pusaran tiba-tiba berputar terbalik, Xiao Yan lebih dari tercengang. Dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar pusaran itu tidak bertindak sembarangan. Mungkin pusaran mendengar doa Xiao Yan. Pusaran berwarna ungu yang berputar terbalik tidak memiliki kekuatan penghancur. Namun, energi cair murni yang semula mengalir ke pusaran ditembakkan ke segala arah dengan gaya dari putaran balik. Energi cair dilemparkan ke setiap bagian tubuhnya oleh pusaran berwarna ungu. Setiap kali energi cair menyentuh jalur qi, tulang, darah atau daging, Xiao Yan menemukan bahwa energi cair itu berasimilasi ke dalamnya. Pikiran Xiao Yan menghembuskan nafas lembut dari udara yang tidak ada, kebahagiaan yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya. Xiao Yan dapat merasakan bahwa setelah asimilasi energi cair, semua tulang, darah, dan dagingnya tampaknya telah berubah karena mereka merasa seolah-olah dibanjiri dengan energi yang melimpah. Pusaran yang dibalik terus mengeluarkan energi selama lebih dari 10 menit sebelum berhenti secara bertahap. Setelah berhenti lambat, hisapan ganas di dalam tubuh Xiao Yan juga melemah sampai menghilang. Pada saat hisapan menghilang, Xiao Yan yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Seketika, rambut hitam di punggungnya tertiup ke belakang dan pakaiannya terurai tanpa angin. Gelombang kekuatan ganas yang berkali-kali lebih kuat dari apa yang terjadi beberapa jam yang lalu terbangun di dalam tubuhnya dan dilepaskan darinya. Merasakan kekuatan dari tubuh Xiao Yan, Yao Lao tersenyum dan terkekeh, "Selamat, mulai hari ini dan seterusnya, kamu benar-benar Doushi. Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.